Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardatila dengan NIM 2005914. Saya akan mempresentasikan metodologi penelitian dengan judul Dampak Brand Personality, Brand Image, dan Brand Love terhadap word of mouth pengendara sepeda motor Honda. Studi kasus pengendara sepeda motor usia 17 sampai 25 tahun di Kota Padang. Baiklah, untuk bab 1 itu ada pendahuluan, bab 2 landasan teori, dan bab 3 metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah latar belakang masalahnya. Saat ini, alat transportasi menjadi sangat penting, bahkan bagi kebanyakan orang, transportasi menjadi kebutuhan primer. Saat ini, masyarakat memilih transportasi, khususnya sepeda motor atau kendaraan roda 2, dianggap sangat efektif dan lebih cepat untuk sampai ke tempat tujuan serta dapat menghemat bahan bakar. Saat ini banyak perusahaan otomotif berfokus pada posisi yang bagus di pasaran daripada hanya berdiam diri dan tidak ada perkembangan. Perusahaan dituntut untuk melakukan inovasi dan mengamati apa yang dilakukan pesaing supaya bisa bersaing dengan kompetitor. Tugas perusahaan saat ini juga bukan mencari pelanggan sebanyak-banyaknya, namun juga menjaga konsumen yang sudah ada. Salah satu merek sepeda motor yang sangat terkenal di Indonesia itu sepeda motor dengan merek Honda. Sepeda motor merek Honda ini menjadi penjual nomor 1 dan 2 tertinggi di Indonesia tahun 2020 menurut TBI atau Top Brand Index, di mana posisi pertama diraih oleh Honda Beat dengan penjualan 34,2% dan posisi kedua oleh Honda Vario sebesar 20,8%. Merek Honda juga mendapatkan peringkat teratas menurut WOW Brand Award 2020. Kemudian identifikasi masalahnya itu Honda menjadi merek sepeda motor yang terpercaya di Indonesia karena sudah 16 kali dinobatkan menjadi brand terbaik. Masyarakat Indonesia lebih nyaman dan merasa puas dengan merek sepeda motor Honda dibandingkan merek sepeda motor lain. Sepeda motor bukan hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga melambangkan gaya hidup masyarakat. Kemudian ada batasan masalahnya di mana harus membatasi ke dalam brand personality, brand image, dan brand love terhadap word of mouth pengendara sepeda motor Honda, studi kasusnya usia 17 sampai 25 tahun. Rumusan masalahnya, apakah brand personality, brand image, dan brand love memberikan pengaruh yang berarti terhadap word of mouth pengendara sepeda motor Honda. Tujuan penelitiannya mengetahui dampak brand personality, dampak brand image, dan dampak brand love terhadap word of mouth. Kemudian ada manfaat penelitiannya. Pertama, manfaat praktis. Hasil dari penelitian ini berguna untuk pengetahuan dan memberikan pemahaman otomotif dan word of mouth untuk sepeda motor Honda. Kedua, manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumber yang memberikan informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan word of mouth pada sepeda motor merek Honda. Ada bab 2 itu landasan teori. Di sini merupakan gambar dari sepeda motor merek Honda Beat. Landasan teorinya itu komunikasi pemasaran. Kedua, brand personality. Brand personality adalah bagian dari brand image yang dipegang oleh konsumen dan mengacu pada antropomorfisasi brand, di mana atribut manusia melekat pada objek brand yang diperlakukan seperti dengan siapa mereka suka membentuk hubungan. Kemudian ada brand image, ada brand love atau kecintaan terhadap merek. Kemudian ada word of mouth, yang dalam bahasa Inggris artinya kekuatan mulut. Ada penelitian terdahulunya, salah satunya diambil dari Lynn Victoria Rampi, Peter Canning. Judulnya Employer Brand Trust and Effect, Linking Brand Personality to Employer Brand Attractiveness. Jurnalnya European Journal of Marketing, volume 48, nomor 1/2/2014, pp 218 sampai 236. Kerangka pemikirannya itu ada brand love sebagai variabel X1, brand image X2, brand personality X3 mempengaruhi word of mouth atau variabel Y. Hipotesis atau dugaan sementaranya itu brand personality, brand image, dan brand love memberikan pengaruh yang berarti terhadap word of mouth. Kemudian masuk ke bab 3 ada metodologi penelitian. Pertama, desain penelitiannya menggunakan tipe kausal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana variabel mempengaruhi variabel lain.
Lokasi penelitiannya itu di Kota Padang. Kemudian sumber datanya ada data primer dari kuesioner dan data sekunder dari internet atau buku atau lainnya. Kemudian ada populasi dan sampel data. Penelitian ini populasinya adalah pengendara sepeda motor Honda usia 17 sampai 25 tahun. Pengambilan sampel dan penelitian dilakukan dengan pertimbangan bahwa populasi sangat besar sehingga tidak memungkinkan untuk meneliti seluruhnya. Oleh sebab itu, peneliti hanya menggunakan sebagian dari keseluruhan objek penelitian yang disebut dengan sampel sebanyak 100 orang. Ukuran populasi dan penelitian yang tidak dapat diketahui dengan pasti jumlahnya, maka besar sampel yang digunakan dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. N sama dengan Z kuadrat per MOE kuadrat. Keterangannya itu N itu ukuran sampel, kemudian ada Z skor pada tingkat signifikan tertentu, derajat keyakinannya 95%, Z-nya itu sama 1,96. MOE ini margins of error atau tingkat kesalahan maksimum adalah 10%. Kemudian ada berdasarkan rumus tadi dapat diperhitungkan N sama dengan 1,96 kuadrat per 4 kali 10% kuadrat. Dimana hasil N-nya itu 96,04 dibulatkan menjadi 97. Hasil dari perhitungan maka dapat diperoleh jumlah sampel yang diteliti adalah sebesar 97 atau kita bisa bulatkan menjadi 100 responden. Hasil umum dalam melakukan ukuran sampel ini menurut sekarang yaitu ukuran sampel lebih dari 30 dan kurang dari 500 adalah tepat. Jika sampel dipecah ke dalam subsampel, ukuran sampel minimum adalah 30 untuk setiap kategori. Penelitian multivariat, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar daripada jumlah variabel dalam penelitian. Kemudian, untuk penelitian eksperimental, dengan kontrol eksperimen yang ketat, penelitian yang sukses adalah mungkin dengan ukuran sampel kecil antara 10 sampai dengan 20. Berdasarkan data dari Sekaran dan Widianto, maka 100 responden telah memenuhi kriteria jumlah responden menurut dua teori. Kemudian ada teknik pengambilan sampel. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pengambilan sampel non-probabilitas atau non-probability sampling. Non-probability sampling merupakan besarnya peluang elemen untuk terpilih sebagai subjek tidak diketahui. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah teknik purposive. Pengambilan sampel di sini terbatas karena dapat memberikan informasi yang diinginkan, baik karena mereka satu-satunya memiliki atau sesuai dengan kriteria yang diteliti seperti usia 17-25 tahun dan menggunakan sepeda motor Honda. Variabel penelitiannya itu ada variabel yang mempengaruhi yaitu brand image, brand personality, dan brand love yang mempengaruhi word of mouth atau variabel Y. Kemudian ada teknik pengumpulan datanya. Teknik pengumpulan datanya itu yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan secara langsung guna memperoleh data yang ada kaitannya dengan penelitian seperti kuesioner. Metode analisis datanya yang pertama ada uji validitas. Uji validitas digunakan mengukur sah atau validnya suatu kuesioner. Pengukuran validitas dilakukan dengan menggunakan analisis faktor, yaitu nama umum yang menunjukkan kelas prosedur yang terutama digunakan reduksi data ringkasan. Nilai faktor loading yang diisyaratkan itu lebih besar atau sama dengan 0,05 maka dinyatakan relevan. Yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas ini mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Di sini pengukurannya menggunakan hasil Alpha-Cronbach. Jika besar dari 0,60 hasilnya reliable, jika kecil dari 0,60 maka hasilnya tidak reliable. Kemudian ada uji normalitas, bertujuan untuk menguji apakah model regresi, variabel terikat, variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Yang kedua, yang
mengakibatkan dasar dari pengambilan keputusan normalitasnya adalah jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika tidak, maka regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Kemudian ada analisis regresi. Metode analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah kuantitatif, di mana mencapai tujuan pertama itu menganalisis pengaruh kualitas produk dan layanan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan pembelian adalah dengan menggunakan analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan alat bantu program statistik SPSS for Windows untuk mempermudah proses pengolahan data. Kemudian setelah dilakukan analisis, barulah diambil keputusan atau kesimpulan dari sebuah penelitian. Regresi berganda dilakukan untuk mengetahui sejauh mana variabel bebas mempengaruhi variabel terikat. Model hubungan keputusan pembelian dengan variabel tersebut dapat disusun dalam fungsi atau persamaan sebagai berikut. Y sama dengan A tambah B1X1 tambah B2X2 ditambah B3X3 ditambah E. Yang mana keterangannya Y itu word of mouth, X1 brand love, X2 brand personality, dan X3 brand image. E-nya error, A konstan, dan B coefficient regresi. Baiklah, di ujung presentasi ini kita dapat menarik kesimpulan, di mana kesimpulannya itu penelitian ini dilaksanakan untuk menguji pengaruh variabel brand love, brand personality, dan brand image terhadap word of mouth, di mana hasil dari analisis ini memberikan kesan yang positif antara brand image, brand personality, dan brand love memberikan pengaruh yang positif dan signifikan terhadap word of mouth pengendara sepeda motor Honda di Kota Padang. Baiklah, mungkin hanya itu presentasi yang saya lakukan. Jika ada salah atau kritik dan saran bisa disampaikan di komentar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.